Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan dari rumah-rumah saudara, pada hari ini saya rindu untuk berbagi kebenaran firman Allah yang Tuhan taruh di hati saya dari Yesaya pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu, nanti kita akan lihat selanjutnya bahwa dari ayat-ayat ini Tuhan taruh di hati saya satu pokok dari bagian pasal ayat 1 sampai dengan ayat 7 ini, bahwa ketika kemuliaan Allah disinggung, Allah pasti bertindak. Dan inilah yang akan menjadi topik dari firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi, ketika kemuliaan Allah disinggung, Allah pasti bertindak. Nanti saudara dan saya akan melihat dalam bagian-bagian ini. Puji Tuhan. Mulai dari ayat yang pertama. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Sesudah Raja Hizkia mendengar itu, mendengar apa? Ada kabar di ayat di pasal yang ke-36 atau pasal sebelumnya, saudara-saudara bisa membaca di sana bahwa pada waktu itu kerajaan Asyur di bawah kepemimpinan Raja Sanherib itu mengepung Yerusalem dan berencana akan menyerang dan menaklukkan Yerusalem. Kerajaan Asyur pada waktu itu adalah kerajaan yang sedang kokoh-kokohnya, sedang gagah-gagahnya. Kekuatan politik dan kekuatan militernya begitu tangguh dan kuat. Mereka mengalahkan kerajaan-kerajaan yang ada, dan termasuk dengan kerajaan Israel, kerajaan Yehuda itu menjadi incaran untuk dikalahkan oleh mereka. Nanti saudara, kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, mereka menyamakan kerajaan Yehuda itu dengan kerajaan-kerajaan yang telah mereka kalahkan. Mereka menyinggung tentang Allahnya orang Israel, bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel adalah Allah yang sama yang disembah oleh kerajaan-kerajaan lain. Artinya kerajaan-kerajaan lain juga punya dewa-dewanya. Dan kalau kemudian mereka takluk dan kalah kepada kerajaan Asyur, maka begitulah Israel, begitulah Yehuda dengan dewanya, bahwa mereka pun akan kalah dan takluk. Nah, saudara-saudara, ketika mereka datang, ketika orang Asyur ini datang dengan kekuatan militer yang luar biasa, tentu ini menjadi satu kekhawatiran, jadi satu ketakutan, mulai dari Hizkia sampai kepada pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya, orang-orangnya Hizkia. Itu sebabnya ayat yang pertama, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Ayat 2, disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Setna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, karena pada zaman itu yang melayani di dalam kerajaan Yehuda adalah Nabi Yesaya. Beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya.
Berapa banyak Bapak Ibu, saudara-saudara yang kemudian ada hasrat, ada niat, ada cita-cita. Kadang-kadang dalam hidup kita ada keinginan-keinginan, tetapi tidak ada kesanggupan, tidak ada kemampuan. Rasanya jauh panggang dari api apa yang dinyamakan dengan cita-cita, apa yang diinginkan, apa yang diidam-idamkan. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa kita yang tidak menginginkan sesuatu? Semua kita ada banyak hal yang saudara dan saya inginkan. Dan firman Tuhan katakan bahwa keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Ada orang-orang yang kemudian bersorak-sorak ketika mereka mendengar diterima bekerja, diterima dalam satu pekerjaan, diterima atau bisa memenangkan satu proyek tender. Ada yang senang karena harapannya terpenuhi. Ada seorang yang sedang jatuh cinta dan kemudian senang karena cintanya mendapatkan tanggapan dari seseorang yang ia sukai atau ia cintai. Dan ada banyak hal yang saudara dan saya lewati. Ada keinginan-keinginan yang terpenuhi, tetapi ada keinginan-keinginan yang rasanya sukar sekali untuk terpenuhi, sukar sekali untuk digapai, sukar sekali untuk bisa diraih. Hizkia juga seperti itu. Dia ingin menang terhadap kerajaan Asyur. Dia ingin menang melawan militer dari Raja Asyur. Tetapi dia berkata bahwa seperti seorang wanita, seorang yang akan melahirkan anak, tetapi tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan untuk melahirkan. Dan ini adalah keterbatasan dari manusia. Keterbatasan dari siapa saja yang mengalami ini. Dan saudara dan saya mungkin pernah mengalami hal yang demikian. Ayat yang berikutnya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang Israel tahu persis, umat Tuhan ini tahu persis bahwa Allah pasti bertindak, Allah pasti bekerja, Allah pasti melakukan satu perkara, Allah pasti menolong mereka ketika mereka mengungkit tentang kemuliaan Tuhan, bahwa nama Tuhan dicela, nama Tuhan dinista. Dan memang mereka memberitahukan kepada Yesaya, walaupun sebetulnya Yesaya tahu tentang itu, Tuhan tahu tentang itu. Tetapi pada saat itu, bahkan semua orang yang ada di situ tahu. Ketika tidak ada kekuatan, ketika tidak ada hal yang bisa diandalkan, semua orang tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Tuhan yang sanggup merubah sebuah keadaan. Tuhan yang sanggup untuk bekerja. Dan kalau Tuhan yang turun tangan, kalau Tuhan yang bekerja, maka kerajaan Asyur tidak bisa untuk menahan, tidak bisa untuk melawan kekuatan Tuhan. Itu sebabnya mereka kemudian berargumen, mereka kemudian menyatakan, mereka seperti mengingatkan dalam tanda kutip, bahwa yang dicela adalah nama Tuhan.
Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku." Memang karena pada waktu itu yang dihujat adalah Tuhan, yang dicela adalah namanya. Saudara lihat, sesungguhnya aku akan menaruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika nama Tuhan disinggung, ketika kemuliaannya dicela, maka Allah akan bergerak. Menarik sekali bagian ini. Kalau saudara dan saya melihat bahwa ketika kemuliaan Allah disinggung, maka ia pasti bergerak. Nama Allah disinggung. Ketika kemuliaan Allah dipertaruhkan, Allah pasti bergerak. Pelajaran yang bisa saudara dan saya ambil di sini adalah, apapun kehidupan saudara dan saya, keterbatasan kekuatan kita, jika hidup kita bersinggungan dengan kemuliaan Allah, maka di sanalah Allah pasti bekerja. Ketika kemuliaan saudara dan saya bersinggungan, ketika kehidupan saudara dan saya bersinggungan dengan kemuliaan Allah, percayalah Allah pasti bergerak. Allah pasti bergerak. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kebanyakan doa tidak dijawab, karena itu hanya berkaitan dengan hawa nafsu seseorang. Tidak berkaitan, tidak bersinggungan sama sekali dengan kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kejadian itu Tuhan bisa dipermuliakan? Pertanyaannya, apakah selama ini kehidupan kita sudah bersinggungan dengan kemuliaan Tuhan? Atau adakah kehidupan kita ini adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan? Itu sebabnya Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat-ayat sebelumnya memang mengatur tentang hubungan antara dalam keluarga, hubungan dalam satu rumah. Tetapi kemudian dikatakan bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maksud dari ayat ini adalah ketika saudara dan saya hidup, ketika hidup kita ini memang untuk memuliakan Tuhan, ketika saudara dan saya membawa kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, itulah yang akan menyebabkan mujizat Tuhan akan selalu terjadi di sana. Kekuatan Tuhan akan terus bekerja. Karena ketika ada satu kehidupan yang sekali lagi bersinggungan dengan kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Kalau sekarang, kenapa sepertinya Tuhan tidak bekerja? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa? Kenapa Tuhan tidak mempermuliakan kita? Kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu?
Karena kehidupan kita tidak bersinggungan dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi percayalah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, ketika kehidupan saudara dan saya bersinggungan dengan kemuliaan Tuhan, atau ketika kehidupan kita menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, maka Tuhan akan terus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Pastikan bahwa hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, tadi Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 tadi katakan, bahwa apapun yang saudara dan saya lakukan, apakah kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai pemimpin dalam perusahaan, di pabrik, sebagai orang yang bekerja di pemerintahan, apapun yang saudara dan saya lakukan, sekali lagi ketika itu berorientasi kepada kemuliaan Tuhan, maka di sana akan selalu ada kekuatan. Ketika saudara dan saya menghadapi kondisi-kondisi sebagaimana yang dialami oleh Hizkia dan teman-temannya, sampai Hizkia berkata bahwa seperti orang yang akan melahirkan anak tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, percayalah, dan saya pun percaya sesuai kebenaran firman Allah, Allah ada di sana dan akan melakukan pekerjaan yang heran. Allah ada di sana dan Dia akan melakukan dengan sesuai dengan kedahsyatan kuasanya. Dan saudara dan saya akan terheran-heran menyaksikan kekuatan dan kuasa Allah yang bekerja maksimal. Kenapa? Karena sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita itu bersinggungan dengan namanya, bersinggungan dengan kemuliaan Tuhan, akan menghasilkan kemuliaan Tuhan, akan membuat banyak orang mengenal Tuhan, banyak orang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya pastikan hari ini, mulai dari saat ini, biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kehidupan yang membawa keharuman bagi nama Tuhan. Saya percaya dalam keadaan apapun kita, situasi apapun yang saudara sedang hadapi, tantangan apapun, hari-hari ini, tantangan yang besar, tantangan yang berat dalam ekonomi, dalam kesehatan, ada kebosanan di rumah, ada titik-titik, ada jalan buntu dalam pekerjaan, banyak yang di PHK dan sebagainya. Tetapi percayalah Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara yang sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, saudara yang kehidupan dalam hidup saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya Tuhan pasti bekerja buat Anda. Kuasa dan kemuliaannya, kemurahannya sedang bekerja bersama-sama dengan saudara. Dia sedang menjaga dan melindungi saudara. Dia terus dan membawa saudara kepada kemuliaannya yang besar. Tetapi memang bukan buat kita, tetapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga saudara dan saya akan terus berkata, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita hanya orang yang menikmati saja, menikmati kemuliaan Tuhan itu, menikmati percikan kemuliaan Allah, menikmati efek akibat dari kemuliaan Tuhan. Karena ketika nama Tuhan dipermuliakan, maka kehidupan saudara dan saya pun dilimpahi dengan keberkatan, berkat-berkat rohani yang luar biasa, damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada penyertaan Allah, dan ada banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Apapun keinginan, kerinduan, kebutuhan saudara dan saya, ketika Allah ada di sana, Allah bersama-sama dengan saudara, pastikan Ia adalah Jehovah Jireh. Ia adalah Allah yang mencukupi. Ia adalah Jehovah Nisi. Ia adalah Jehovah Rafa. Dia Allah yang menyembuhkan.
Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah Allah yang terus bersama-sama dengan saudara dan saya. Sehingga membuat kita makin hari makin kuat. Berjalan makin kuat di dalam Tuhan. Dalam terang kemuliaan Allah. Kita dimuliakan. Bukan untuk kita, tetapi untuk nama Tuhan. Kita hanya menikmati saja kebaikan dan kemurahan Allah. Tetapi soal kemuliaan itu adalah miliknya Tuhan. Kita kembalikan buat Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan kebenaran firman Tuhan hari ini, biarlah kehidupan saudara adalah kehidupan yang menghasilkan kemuliaan Allah, yang menghasilkan keharuman bagi nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dipuji-puji. Banyak orang yang datang kepada Tuhan lewat kehidupan saudara dan saya, karena kita menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.